Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa lagi pada malam hari ini Gema Rohani. Saya percaya kita semua di rumah sudah siap untuk menyaksikan bersama-sama Gema Rohani pada malam hari ini. Puji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Kasih nama kemuliaan-Mu, bagus Tuhan, ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memutarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan
memiliki Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, jemaat Tuhan, kami semua ya Tuhan yang beribadah ya Tuhan, bergema pada malam hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali malam hari ini dalam Renungan Gema Rohani. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih dapat berjumpa, sekalipun masih terbatas secara daring seperti ini. Tetapi terlalu yakin dan percaya kita punya Allah yang tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Dia sanggup menjangkau engkau dimanapun engkau berada. Dan melalui kebenaran firman Tuhan sama-sama kita mau belajar, kita mau bertumbuh, bahkan kita mau terus berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan membawa kita sama-sama untuk belajar. Ada hal yang menarik yang saya lihat, dan ini jarang kita dengarkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan lihat sama-sama. Saya akan baca dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan ikuti di Alkitab masing-masing yang Bapak Ibu jemaat Tuhan pegang, bahkan ada di layar handphone kita, layar di media yang kita pegang masing-masing. Ayat 16 firman Tuhan berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ini menarik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan belum pernah mendengar tentang hal ini. Saya sendiri pun rasa-rasanya belum pernah mendengar, dan ketika saya belajar saya tertarik. Dan mari sama-sama kita mau belajar, kita mau bertumbuh bersama dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan melalui perumpamaan ini. Kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari perumpamaan yang sudah kita baca ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Konteks perumpamaan ini menjelaskan tentang penolakan terhadap orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi terhadap pelayanan, terhadap pribadi dan karya Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini merupakan penolakan sebenarnya yang diutarakan kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada Tuhan Yesus. Karya mereka, pelayanan mereka, bahkan pribadi mereka sekalipun. Kenapa ada Yohanes Pembaptis? Kita bisa melihat di bagian sebelumnya, konteks ayat sebelumnya. Di sana ada murid-murid Yohanes Pembaptis ini yang datang kepada Tuhan Yesus ketika Yohanes Pembaptis ini ada di dalam penjara. Dia dipenjarakan oleh Herodes, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias Kristus yang sedang dinantikan, ataukah kami harus menantikan yang lain? Dan Tuhan Yesus menjawab, di sana ada ada pembicaraan di sana. Dan setelah itu murid-murid Yohanes Pembaptis ini pergi, dan Tuhan Yesus melanjutkan membicarakan tentang Yohanes Pembaptis ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus melanjutkannya dan menyelipkan ada perumpamaan ini yang sangat menarik, perumpamaan anak-anak yang ada di pasar. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa konteks ini perumpamaan ini bicara tentang penolakan terhadap karya Yesus, terhadap pribadi, bahkan pelayanan. Bukan cuma Yesus tetapi Yohanes Pembaptis juga. Yang menolak ini kita sudah tahu bersama tentunya bahwa para ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Jadi sikap mereka yang tadi saya sudah katakan, orang Farisi, ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi ini, sikap mereka itu digambarkan seperti ada dua kelompok anak. Jadi ini merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi. Ada kelompok anak-anak yang bermain di pasar. Di sini ada dua kelompok anak-anak
yang sedang bermain di pasar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada satu kelompok anak yang mengusulkan kepada kelompok anak yang kedua untuk bermain pernikahan. Bermain pernikahan, sehingga tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-17, di sana kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Jadi ada suasana pernikahan. Kelompok anak-anak yang pertama ini mengajak, mengusulkan untuk ayo kita bermain pernikahan. Berarti kalau main pernikahan ada yang berperan sebagai orang yang menikah, ada yang berperan sebagai peniup seruling, dan ada yang berperan sebagai penari. Ada yang menari, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada situasi suasana yang sangat luar biasa, sukacitanya, ada kesukaan di sana. Namun kelompok yang diajak tadi itu untuk bermain permainan ini, itu nampaknya mereka tidak tertarik, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan cuma tidak tertarik, mereka bahkan menolak untuk bermain, untuk mengikuti permainan itu. Lantas kelompok anak yang pertama ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengganti skenario permainan. Kalau begitu, anak-anak yang pertama ini, kelompok anak-anak yang pertama ini berkata, kita ganti, kita main, dalam tanda kutip, main perkabungan, permainan perkabungan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau main perkabungan, ini suasana duka, berarti ada yang berperan sebagai orang yang meninggal, ada yang menyanyikan kidung-kidung lagu perkabungan, lagu-lagu duka, dan ada di antara mereka juga pasti yang akan meratap. Itu di ayat 17 kita bisa melihat di bagian B, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Lagi-lagi berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, kelompok yang diajak ini, kelompok yang kedua, yang diajak untuk bermain bersama tentang permainan perkabungan ini, mereka sama sekali tidak tertarik. Bahkan mereka menolak untuk bermain bersama dengan kelompok anak yang pertama itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi nampaknya kelompok anak yang kedua ini keras kepala, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka keras kepala. Mereka menolak, tidak mau pokoknya bermain. Sikap anak-anak yang keras kepala ini saya bisa katakan tadi, yang tidak mau bermain, yang menolak untuk bermain, itu dipakai Tuhan Yesus. Ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus pakai kebiasaan yang terjadi pada waktu itu, bahwa ada sekelompok anak-anak yang bermain, itu dipakai Tuhan Yesus. Anak-anak yang tidak mau tadi diajak bermain, dipakai untuk menggambarkan penolakan terhadap orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi, dan para pemimpin dan para ahli Taurat. Itu dipakai Tuhan Yesus. Sikap mereka ini dipakai terhadap penolakan mereka itu terhadap karya Yesus, terhadap pelayanannya, bahkan pribadinya. Bukan cuma Tuhan Yesus saja yang mereka tolak melalui perumpamaan ini yang Tuhan gambarkan, tetapi Yohanes Pembaptis juga. Dan lucunya, alasan penolakan ini itu tidak jelas apa, bahkan tidak mendasar alasan mereka. Sikap ini, kalau kita mau lihat, kalau kita perhatikan, ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa mereka merupakan generasi pendengar yang tidak pernah puas. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Mereka menjadi generasi pendengar yang tidak mau puas. Bahkan mereka menjadi generasi pendengar yang egois, mau mereka sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka menggerutu. Bahkan mereka keras kepala. Ini bahaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini gambaran para orang Farisi, pemimpin agama Yahudi dan ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Kenapa saya bilang ini mereka menolak pelayanan dari Yohanes? Kalau kita lihat permainan yang tentang perkabungan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pribadi dan pelayanan Yohanes Pembaptis itu digambarkan sebagai permainan yang tadi itu, sebagai permainan perkabungan. Ini Tuhan Yesus luar biasa membawa cerita perumpamaan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ini dimasukkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini dan digambarkan sebagai sebuah permainan perkabungan, karena dalam pelayanan Yohanes Pembaptis ini
Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya, dalam karya dan pribadinya, dia dianggap sebagai seseorang yang sangat kaku. Dia terlalu serius, bahkan terkadang dia sangat keras. Dia tidak segan-segan untuk menempelak melalui pelayanannya, melalui pribadi dan karya-karyanya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Jadi dia dituding sebagai seorang yang kerasukan setan oleh para pemimpin agama Yahudi, para orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sedang pribadi dan pelayanan Tuhan Yesus itu digambarkan dengan permainan pernikahan. Mengapa permainan pernikahan? Karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus dianggap terlalu santai. Bahkan terkadang sembrono. Ini itu ada di ayat 19. Bukan cuma sampai di situ, Tuhan Yesus ini dituding dalam pribadi dan pelayanannya sebagai seorang pendurhaka. Kalau kita lihat di bagian-bagian yang lain, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia berkata bahwa anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa dan lain sebagainya. Ia dianggap sebagai pendurhaka, seolah-olah dia itu Allah. Bahkan bukan cuma sampai di situ, Tuhan Yesus dianggap juga sebagai pelahap dan peminum. Ada kita lihat tadi, kemudian anak manusia datang ayat 19, ia makan dan minum, dan mereka berkata, ini orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi dan ahli Taurat berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi gambaran Tuhan Yesus itu kelihatannya Tuhan Yesus agak lebih santai, tidak sekaku, tidak seserius pelayanan pribadi dari Yohanes, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi itu pun ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi ini, para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu buta sebenarnya. Salah persepsi mereka, salah respons mereka. Mereka buta di dalam penilaian mereka, sehingga mereka menolak khotbah pelayanan dari Yohanes Pembaptis ini yang serius. Mereka menolaknya dengan apa? Dengan sikap yang santai dan sembrono. Justru apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus, itu yang mereka lakukan untuk menentang, untuk melawan, untuk menolak pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu terlalu serius, terlalu keras. Justru mereka menolak dengan sikap yang sudah mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, ini lucu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka menolak kesantaian Tuhan Yesus. Dalam tanda kutip kesantaian Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak seserius Yohanes Pembaptis. Mereka menolak kesantaian Tuhan Yesus dengan menekankan legalisme atau hukum dengan cara yang tegas. Tuhan Yesus kenapa berkomunikasi dengan orang berdosa, duduk makan dengan pemungut cukai dan lain sebagainya? Sampai-sampai dikatakan tadi sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini terbalik. Mereka malah mau menentang, mau menolak pelayanan Tuhan Yesus, mau menolak karya Tuhan Yesus dengan apa? Dengan legalisme, hukum. Gambaran mereka mau menolak dengan keseriusan dari, seperti yang saya katakan tadi, keseriusan dari pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Ini kan sesuatu yang sangat membingungkan sebenarnya. Inilah terlihat jelas kesalahan dari respons mereka, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini kita bisa melihat bahwa mereka tidak mau berkabung atau tidak mau menari. Karena apa? Yesus sedang berhadapan dengan generasi yang tidak pernah puas. Itu sudah tadi saya katakan, sudah sempat saya kemukakan tadi. Mau berbuat apapun, pokoknya salah di depan mata orang Farisi, pemimpin agama Yahudi dan para ahli Taurat. Apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada-ada saja mereka mau menolaknya. Apa yang mau dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis,
karyanya, pelayanannya, sampai pribadinya sendiri pun ditolak oleh pemimpin agama Yahudi ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kita tidak perlu kaget Bapak Ibu jemaat Tuhan. Perbuatan mereka ini dapat disejajarkan dengan sikap bangsa Israel. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 51 sampai dengan 53. Ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala," ini jelas sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan, "dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu." Jadi ini sudah sejajar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sudah terjadi dahulu. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Mereka ini pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kita bisa melihat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melakukan ini dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sedang melakukan ini dalam pelayanannya, mereka seakan-akan mau mengkontra, mau kasih baku lawan. Ini dalam hukum Taurat tidak bisa dilakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka mau mengkontra pelayanan Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, karya-karya Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan sendiri berkata bahwa mereka sebenarnya tidak mengikutinya, tidak melakukannya secara utuh dan benar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya melihat di sini ada 3 nilai respons yang sebenarnya yang benar yang dapat kita petik, yang kita dapat pelajari. Ada 3 nilai respons yang benar sebenarnya yang bisa dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama, berita kesukaan tentang pengampunan tentunya dari Tuhan Yesus harus dirayakan tanpa peraturan yang legalistis atau mengekang. Saya ulangi, berita kesukaan tentang pengampunan, ini berita dari Tuhan Yesus, berita tentang kelepasan, berita tentang anugerah, berita tentang kasih karunia, itu harus dirayakan tanpa peraturan yang legalistis, tanpa peraturan yang mengekang. Karena sukacita atas pengampunan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh aturan apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang kelihatannya sukacita ini mau menghalangi kesukaan kita, mau menghalangi rasa syukur kita yang besar kepada Tuhan. Karena pengampunan, karena kasih sayang, karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur tentunya. Kita patut bersukacita karena dosa kita diampuni. Ini bukan bicara soal layak atau tidak layaknya. Kalau di depan hukum, hanya orang yang layak dihukumlah yang akan menerima hukuman. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan layak dihukum. Tapi bicara tentang kasih karunia, bicara tentang anugerah, bicara tentang pengampunan, Tuhan tidak pernah memandang kita sebagai manusia yang sangat-sangat tidak berdaya. Kita memang berasal dari manusia yang sudah sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Kita di bagian firman Tuhan yang lain pernah saya katakan di khotbah, kita seteru Allah. Kita dianggap sebagai sinner, sebagai pendosa dan lain sebagainya. Rasanya memang kita jijik, kita kotor. Dosa itu sangat-sangat membuat sebenarnya Allah tidak mau memandang kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi ini bukan bicara tentang di depan hukum, di depan aturan. Karena itu kita patut bersukacita, kita patut bersyukur. Karena pengampunan yang kita beri hari ini. Yesus tidak pernah memandang engkau dan saya. Apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan mau mengampuni kita, mau memaafkan kita, mau memulihkan kehidupan kita, apapun masa lalu kita. Hari ini
Kita diampuni, kita ditebus, kita dilayakan oleh darah Yesus sendiri. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas yang perak, tetapi oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Tentunya ini respon kita yang benar. Kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita rayakan dengan kesukaan. Karena sungguh-sungguh kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi yang membatasi anugerah pengampunan itu dengan aturan mereka sendiri. Namun mereka tidak menjalankannya secara utuh dan benar. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak menerima, tidak merespons dengan benar tentang hal ini. Yesus datang, mereka malah menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini respon yang salah yang kita belajar hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi kita belajar tentang respons yang benar, bahwa berita kesukaan tentang apa? Tentang pengampunan, tentang kasih karunia Allah, tentang anugerah, itu harus kita rayakan. Harus kita rayakan dengan apa? Dengan sukacita yang Tuhan beri, dengan rasa syukur yang melimpah. Kita tidak balas, kita tidak bisa dapat balas kebaikan Tuhan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanpa kita dibatasi atau dihalangi oleh peraturan atau apapun itu yang mengekang kita. Yang kedua, kita belajar, yang kedua, berita yang serius. Ini tentu gambaran dari pelayanan dan pribadi Yohanes. Berita yang serius tentang pertobatan. Ini berita yang serius tentang pertobatan, karena kita tahu Yohanes Pembaptis ketika dia mengundang orang-orang yang pada waktu itu untuk dibaptis. Ini bicara tentang pertobatan mereka kepada Tuhan. Jadi berita yang serius tentang pertobatan harus diterima dan ditanggapi dengan kesungguhan. Ini sebaliknya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Berita yang serius tentang pertobatan harus diterima dan ditanggapi dengan kesungguhan. Ini berarti bahwa jangan pernah memandang remeh tentang pertobatanmu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai, saya mau katakan, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bertobat. Kita selalu masih ada hari esok. Melakukan hari ini mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa apapun itu yang mungkin, atau kita menyimpan tentang kesalahan orang lain, benci, memendam amarah dan lain sebagainya. Itu dosa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita. Kita masih ada hari esok. Besok nanti saya akan selesaikan, besok saya mau bertobat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan anggap remeh, jangan pandang remeh. Jangan sampai tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bertobat. Karena kalau pengampunan itu inisiatif Allah melalui Yesus, karya Tuhan Yesus di kayu salib kepada umatnya, namun pertobatan merupakan respon atau bagian kita sebagai manusia itu kepada Allah. Mau bertobat itu tergantung bagaimana kita mau datang membawa kehidupan kita kepada Allah, berserah, tidak mengeraskan hati kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tentunya ini tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita, sekeras apapun hati kita, sekeras apapun pendirian kita. Ketika engkau mau berserah, Roh Kudus bawa engkau untuk engkau sadar, insyaf akan setiap kesalahanmu. Engkau berbalik penuh kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan, dan respons yang benar yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran dari kedua prinsip ini, prinsip kesukaan yang tadi dan prinsip kesungguhan, akan dibuktikan oleh mereka yang melaksanakannya. Akan dibuktikan oleh mereka yang melaksanakannya. Jadi kita akan buktikan sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena di dalam pasal yang ke-16 tadi ayat 19 bagian B, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ketika kita melakukan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Tuhan mau, seperti yang sama-sama kita sudah belajar ini,
kita buktikan sendiri oleh perbuatan kita. Itulah hikmat Allah ada bagi kita. Ketika kita datang, kita merespon dengan benar berita tentang kesukaan itu, yaitu pengampunan, keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan tanpa kita dibatasi oleh peraturan, oleh apapun itu aturan yang mengekang kita. Bahkan yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa kita merespon dengan benar berita yang serius tentang pertobatan itu. Kita tidak menganggapnya remeh, tetapi kita menanggapinya dengan kesungguhan hati kita. Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa sungguh-sungguh kehidupan kita ini tanpa Allah, mungkin kita sudah terhilang jauh dari kasih anugerah Tuhan itu. Dan ini kita dapat buktikan sendiri. Kebenaran kedua prinsip ini dapat kita buktikan. Ini nilai respons yang benar yang ketiga, ketika kita mau melakukannya. Dan itulah hikmat Allah bagi kita. Kesimpulan atau tujuan akhir sebenarnya dari perumpamaan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada keseimbangan, ada balance antara kebebasan yang hari ini memang kita sungguh merasakan hal itu, dan tentunya dengan ketaatan itu di dalam kita mengikut Tuhan. Kebebasan kita dan ketaatan kita dalam mengikut Tuhan itu harus selalu ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam keseimbangan yang Tuhan inginkan. Kita tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita terlalu bebas, kita lepas kontrol terkadang, dan kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari sama-sama kita mau tetap, meskipun dalam keadaan yang bebas, kita mau tetap taat di dalam kita mengikut Tuhan, mengiring melayani Tuhan. Dan tujuan akhir ini sebenarnya yaitu ada waktu untuk bersungguh-sungguh dalam pertobatan, namun ada waktu untuk bersukacita atas pengampunan dari Allah. Ada waktu kita bersungguh-sungguh di dalam pertobatan, sungguh-sungguh kita bertobat, sungguh-sungguh kita minta ampun atas setiap dosa kesalahan yang sudah kita lakukan. Tentunya ini tidak lepas, sekali lagi saya katakan, oleh pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada waktunya juga kita bisa bersukacita, kita bisa menikmati kesukaan yang besar atas anugerah yang Tuhan berikan, atas pengampunan dan kebaikan Tuhan, kasih setianya yang Tuhan selalu limpahkan sampai hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa pada renungan Gemah Rohani minggu depan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua. Kita akan menutup Gemah Rohani kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Yesus rela menjadi Bapa agar kita akan menjadi kaya. Dia rela tinggalkan tangannya yang mulia, yang kudus. Dia dihina, diolok, dicaci, demi cintanya kepada kita. Tangan dipaku, duri-duri menancap di kepalanya. Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan Yesus di kayu salib, Jaminan jawab dosamu dan dosaku, karena kasih
bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu. Malam hari ini kami Tuhan dapat belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan tolong hamba-Mu sangat terbatas di dalam Tuhan Yesus menerangkannya. Tetapi Roh Kudus adalah guru agung kami yang akan terus menerangkan bagi kami, memberi pengertian yang lebih jauh, lebih dalam lagi bagi kami ya Tuhan. Di dalam kami mengiring Engkau, melayani Engkau, dalam kami mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh dapat merespon dengan benar Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Bahwa Tuhan berita sukacita, berita kesukaan itu Tuhan kami mau rayakan tanpa Tuhan ada aturan apapun itu yang dapat mengekang, membatasi kami. Bahkan Tuhan di sisi yang lain kami, Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh di dalam pertobatan kami kepadamu. Kami tidak mau menganggap itu sebagai sesuatu yang rendah ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan seenaknya saja Tuhan menjalani kehidupan ini dengan apa yang dapat kami lakukan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami mau membawa hidup kami berserah penuh kepadamu. Hidup terus di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kami akan dapat buktikan Tuhan kedua hal tersebut, kebenaran hal tersebut ketika kami melaksanakannya. Tuhan tolong Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat terus melakukannya. Tuhan tolong juga semua jemaat GBI Efrata Luwuk dimanapun berada. Apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sementara mereka lakukan Tuhan, hari-hari ini biar kiranya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kekuatan dari Allah, penghiburan, pengharapan, bahkan sukacita oleh Roh Kudus tetap menjadi bagian setiap jemaat GBI Efrata Luwuk, bahkan jemaat Tuhan siapa saja yang sempat mengikuti Gemar Rohani pada saat malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri Gemar Rohani kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada Gemar Rohani minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.